Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami berdua, saya Ucup Sipin dan teman saya Mat Keling di Iko Berita Tahapopo. Nah, dalam 1 jam ke depan kati-kati kami akan menemani kati-kati semua dengan berita-berita terupdate dan terpopuler di seputar Provinsi Jambi. Nah, jangan kemana kati-kati, tetap di Iko Berita Tahapopo. Nah, ganti-ganti langsung aja masuk berita pertama. Nah, berita pertama di ganti-ganti kita berada di lokasi Kota Jambi. 2 pelaku curanmor diringkus polisi. Satreskrim Polres Jelutung berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian sepeda motor. Saat ini kedua pelaku tersebut telah berada di rumah tahanan Polsek Jelutung. Kedua pelaku pencuri sepeda motor berinisial EV 33 tahun dan AP 27 tahun. Nah, di Kota Jambi ini perasaan aku banyaknya pencurian motor. Banyaknya motor hilang, kadang diparkir di depan pagar beda ditunggu berapa menit lagi hilang. Nah, macam mana ganti-ganti beritanya ikut dia berita. Akibat sakit hati masalah gaji, 2 orang pelaku curanmor diamankan oleh tim Libas, Polisi Sektor Jelutung Kota Jambi pada Sabtu 7 September 2024. Sebelumnya, Budianto, bos kerja dari pelaku EV sekaligus korban curanmor, melaporkan pelaku EV dan temannya berinisial AA ke Polsek Jelutung dengan dugaan pencurian kendaraan bermotor dengan bukti CCTV pada Rabu 4 September 2024. Senin 9 September 2024, Kanit Polsek Jelutung, Ibda Andi IJ, menyampaikan ungkap kasus pidana curanmor pasal 363 KUHP bertempat di Polsek Jelutung, Kota Jambi. Pelaku yang berinisial EV dan AA ditangkap di tempat yang berbeda. EV ditangkap di Setiabudi. Usai mengamankan pelaku pertama, tim langsung melakukan pengembangan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku lainnya. Hasilnya 1 orang pelaku lagi berhasil diamankan yang ketika itu di-backup oleh tim unit Ranbor Polresta Jambi dan tim unit Reskrim Polsek Danau Teluk. Lebih lanjut disampaikan Andi, ternyata 2 orang pencuri sepeda motor ini mempunyai peran masing-masing. 1 orang berperan sebagai eksekutor dan 1 orang lagi berjaga-jaga di sepeda motor. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni berupa 1 buah rekaman CCTV, 1 buah BPKB sepeda motor Honda Beat beserta kunci, 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku, 1 unit sepeda motor Honda Beat, dan kunci letter T. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 orang pelaku pencurian sepeda motor ini dikenakan pasal 363 KUH pidana. Nah, itu tadi ganti-ganti berita Nah, ganti-ganti di rumah janganlah mencontoh hal tersebut. Buat yang di rumah semisal habis pulang kerja apa kayak mana, langsunglah motor termasukkan di rumah. Jangan nunggu kaget di luar. Takutnya nanti diambil motornya maling gitu ya, pula nangis. Nah, ganti-ganti kita beralih ke berita kedua ini cukup tragis tuh ganti-ganti. Nah, siapa yang nak baca nih? Aku ya. Nah, ganti-ganti berita yang kedua nih, ayah di Tanjab Barat ruda paksa anak sambung di bawah umur. Kuala Tungkal, Tanjab Barat. Seorang ayah sambung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tega meruda paksa anak sambungnya yang berusia 6 tahun yang masih duduk di bangku taman anak-anak di TK. Nah, ini astagfirullahaladzim, seorang ayah tiri. Ngapa lah sekarang kok banyaknya kasus-kasus ayah tiri meruda paksa anak kecil. Nah, macam mana berita ikut dia berita Seorang ayah sambung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tega meruda paksa anak sambungnya yang berusia 6 tahun dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak atau TK. Kejadian tersebut terungkap setelah korban mengeluhkan kesakitan pada organ intim kepada ibunya. Karena curiga akan hal yang dikeluhkan sang anak, ibu korban langsung membawa anaknya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Usai mendapatkan hasil yang janggal, ibu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jabung Barat. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat AKP Frans Septiawan Sipayung menjelaskan, aksi pencabulan seorang ayah yang berinisial RYS 37 tahun kepada anak tirinya ini dilakukan di rumahnya sendiri pada saat ibu korban sedang pergi. Dari keterangan tersangka, kejadian tersebut terjadi pada Senin 2 September 2024 pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat.
Modus yang dilakukan tersangka yakni membujuk rayu korban dengan berkata main yo. Lebih lanjut, AKP Frans juga menegaskan di mana pelaku juga positif dalam pengaruh narkoba jenis sabu-sabu. RYS telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut bekerja menjadi salah satu tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kasus ini, tersangka diancam pidana 15 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Hati-hati berdasarkan berita tadi janganlah dicontoh berbuat tadi. Soalnya dapat juga menjumpakan merusak masa depan anak bangsa. Nah, hati-hati jangan kemana-mana, tetap di Berita Tak Apa-apa. Nah, ganti-ganti masih kembali dengan kami berdua, saya Ocok Sipi dan teman saya Mark Keling di Berita Tak Apa-apa. Nah, ini di segmen kedua nih ada berita baru lagi di ganti-ganti. Siapa yang nak baca nih? tentang peristiwa nih. Tentang peristiwa, betul sekali. Siapa yang nak baca duluan? Kau beda. Aku baik. Kau aja. Akibat mendahului Puso, pengendara motor tabrak truk dari arah berlawanan, 1 orang meninggal di lokasinya di wilayah Muaro Jambi, ganti-ganti. Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Merlung, kilometer 64 RT 4 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekerna, Muaro Jambi. Kecelakaan ini melibatkan pengendara motor dan mobil. Akibatnya 1 orang meninggal dunia di Rumah Sakit Ahmad Ripin. Nah, ganti-ganti kalau di jalan tuh janganlah suka kebut-kebutan. Apalagi nak nyalip tuh harus ditengoknya kiri kanan, depan belakang. Depan belakang, jangan kayak pas nyalip rupanya Puso di depan mata. Kita juga yang kena ganti-ganti. Nah, macam mana beritoe? Iko dia beritoe. Inilah video CCTV detik-detik terjadinya kecelakaan di kilometer 64 RT 04 Desa Sukoawin Jaya yang menelan korban jiwa. Kecelakaan ini melibatkan pengendara sepeda motor Verza CP 150 BK 3443 VPN beradu kambing dengan mobil truk Colt Diesel PH 8105TA. Diketahui bahwa identitas pengendara sepeda motor yakni Rizky melaju kencang untuk memotong mobil dari arah Jambi menuju Merlung dengan membonceng Wisma dan Dava, yang dimana ketiga korban tersebut merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Nurul Laili membenarkan adanya kecelakaan di kilometer 64 RT 04 Suko Awin Jaya yang melibatkan pengendara sepeda motor dan truk Colt Diesel. Dari keterangan saksi-saksi di TKP dan rekaman CCTV, di mana pengendara sepeda motor Verza 150 bernopol BK 3443 VPN yang melaju dari arah Jambi menuju Merlung mendahului kendaraan mobil truk Fuso. Tiba-tiba dari arah berlawanan menghantam mobil truk Colt Diesel PH 8105TA. Diketahui pengemudi sepeda motor tersebut yakni Rizky bersama dengan Wisnu dan Dava yang merupakan masih berstatus pelajar dan telah dibawa ke Rumah Sakit RS Ahmad Ripin. 1 korban laka tersebut yang bernama Rizky meninggal dunia di Rumah Sakit Ahmad Ripin. Nah, ganti-ganti itu tadi beritanya, kalau di jalan tuh misalkan nak nyelip, tengoklah dulu kiri kanan depan belakang, jangan asal nak nyelip, ya kan? Apalagi kebut-kebutan nak nyelip, takutnya di depan tuh ada mobil. Kita juga yang kena. Tidak apa-apa misalkan jalan tuh kita bawa pelan, lari 60. Intinya yang penting selamat dan juga keluarga jadi tenang. Tenang, benar. Nah, ganti-ganti kita lanjut lagi berita selanjutnya nih. Saya tadi sudah baca yang berita ketiga, nih lanjut lagi teman saya Mat lagi yang baca. Diduga konsleting listrik server kantor Dukcapil terbakar di Kuala Tungkal. Kebakaran kembali terjadi di kota Kuala Tungkal. Kali ini gedung Mal Pelayanan Publik MPP milik pemerintahan setempat terbakar pada Jumat. Nah, ini bahayanya kalau korsleting listrik. Wah, itu bahayanya di kantor, apalagi misalkan nih di kantor Dukcapil, misalkan karyawan pemakai laptop, apa komputer lupa dicolok, apa kayak mana, jadinya ada korsleting listrik, otomatis kan bisa merambat kebakarannya di kantor. Nah, cemana beritoe, iko dia beritoe. Beginilah video amatir salah satu ruangan server lantai 3 milik Dukcapil yang terbakar. Terlihat petugas damkar berjibaku memadamkan api. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Dinas Pemadam Penyelamatan Kebakaran Zulfikli menjelaskan, petugas damkar menerima informasi dari masyarakat
sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, Jumat malam. Berdasarkan informasi tersebut, petugas damkar langsung turun menuju lokasi kebakaran. Beruntungnya lokasi yang terbakar tidak jauh dari kantor damkar, sehingga hanya butuh waktu lebih kurang 1 jam hingga pendinginan, api baru dapat dipadamkan. Bahkan 5 armada damkar turut diterjunkan guna proses pemadaman api. Selain itu juga terdapat 2 orang honorer BKAD terjebak di dalam ruangan lantai atas kantor BKAD. Kepulan asap di dalam ruangan menyulitkan 2 orang tersebut untuk keluar. Namun atas kesigapan petugas damkar, akhirnya 2 orang honorer BKAD yang terjebak berhasil dievakuasi petugas damkar. Nah, Kati-Kanti ini bisa jadi pengingat kita. Semisal Kati-Kanti mau keluar, ditinggal dulu kan di rumah. Listrik dicabut, kompor, listrik, terminal casam. Takutnya nanti itu bisa terjadi pemicu kebakaran Kati-Kanti. Nah, Kati-Kanti kami sudah berapa lama tadi? Sudah haus nih, kami nak break dulu ya Kati-Kanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Entah Apa-Apa. Nah, Kati-Kanti balik lagi bersama kita berdua. Saya Ucup Sipit dan teman saya Mark Ling di Berita Entah Apa-Apa. Nah, kita kembali ke segmen 3 nih Kati-Kanti. Ada berita serba-serbi. Ini siapa yang nak baca duluan nih? Apa aku? Aku dulu lah. Baik, ini di berita pertama nih tentang penyakit baru nih Kati-Kanti. Mulai sangat baru sekali. Itu tentang waspada penularan penyakit virus Monkeypox Muaro Jambi. Menyikapi penemuan kasus virus Monkeypox yang kini tengah hangat diperbincangkan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Kesehatan himbau masyarakat untuk mewaspadai kasus Monkeypox ini. Nah, kami kok juga kurang tahu juga kasus Monkeypox nih, soalnya masih baru. Cermonnya dah. Nah, kita juga belum tahu. Kati-Kati juga belum tahu. Nah, cemana beritoe, ikodio beritoe. Dinas Kesehatan meminta kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya kasus Monkeypox di Muaro Jambi. Di mana penemuan kasus Mpox ini di Sumatera sudah ada 1 provinsi yang telah melaporkan penemuan kasus ini. Virus Mpox ini termasuk penyakit zoonosis atau penularan melalui perantara hewan. Namun yang lebih banyak dilaporkan terjadi penularan kasus Mpox ini melalui hubungan seksual. Afifuddin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi menyebut, kenali gejala dan ciri-ciri kasus Mpox ini, yang mana salah satunya mirip dengan varicella atau cacar air, dengan ciri-ciri muncul gula atau bopeng di permukaan kulit, menimbulkan gelembung cairan. Biasanya penyakit ini akan sabar, inkubasi sekitaran 1-2 minggu. Untuk penemuan penyakit ini di Muaro Jambi saat ini belum ada. Pihaknya telah melakukan upaya preventif lebih awal dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh vaskes di Kabupaten Muaro Jambi untuk mengantisipasi munculnya kasus Mpox ini. Dengan mengenali gejala dari penyakit Monkeypox ini dan diimbau untuk segera melaporkan diagnosis lebih awal. Untuk kesehatan dari risiko kematian kasus ini 3-6%. Virus ini juga dapat disembuhkan dengan sendirinya dengan mengkonsumsi antibodi yang baik dengan makan teratur. Nah, Kati-Kanti tentang penyakit ini nih semoga tidak menular. Soalnya nih pas kita baca-baca soalnya bisa menyebabkan meninggal dunia juga nih. Iya bisa. Bahaya nih. Bahaya. Soalnya di Sumatera terkena baru 1 provinsi. Soalnya nih takutnya nih kayak virus COVID dulu kan. Jadi takutnya menular. Semoga juga bisa dapat vaksinnya kan. Jadi kalau misalkan buat Kati-Kanti ya jaga kesehatan lah. Misalkan terkena semoga vaksinnya cepat ditemukan. Jadi virusnya nih tidak terlalu lama menyebar. Oke, Kati-Kanti kita lanjut ke berita terakhir nih Kati-Kanti. Siapa yang nak baca nih? Mat, oke. Berita yang ke-6 Kati-Kanti. Cuaca ekstrim, waspada hujan lebat disertai angin kencang dan petir di Muaro Jambi. BMKG Jambi memprediksi hingga sampai September ini Kabupaten Muaro Jambi berada pada peralihan musim kemarau ke musim hujan. Nah, kemarin nih musim kemarau, sekarang musim hujan, lebat, cuaca ekstrim. Itulah mungkin yang kayak ada korsleting listrik tuh kan, jadinya bisa juga kan, angin kencang, Tapi cuaca ekstrim kayak ini nih bahaya juga, misalkan pada malam hari kayak pedagang-pedagang kaki lima tuh kan ada yang sampai terbang-terbang tendo-tendonya kan karena cuaca ekstrim tuh kan. Nah, Kati-Kanti macam mana beritanya? Ikodio beritoe.
Transisi dari musim kemarau ke musim penghujan di Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi sejak awal bulan September lalu. Pada masa peralihan ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi mewanti-wanti potensi cuaca ekstrem yang terjadi pada pancaroba, mulai dari hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Pada Desarian 1 September, tengah terjadi hujan yang hampir menyeluruh di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, di mana pada 1 bulan sebelumnya tanpa ada hujan. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi, Sri Utapi Widyastuti mengatakan, masa transisi ini diprediksi akan terjadi hingga Desarian 3 bulan September ini. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, bahkan angin puting beliung. Pada peralihan musim, BMKG juga mengingatkan kepada tim Satgas Karhutla potensi terjadinya peningkatan suhu udara yang meningkat, yakni hampir mencapai 37 derajat Celcius. Suhu panas yang terjadi karena dampak terjadinya perubahan iklim pada masa peralihan musim kemarau ke musim hujan. Nah, ganti-ganti itu tadi beritanya soal cuaca hujan. Nah, emang kalau musim hujan nih, kalau dampak positifnya kayak petani itu tidak ada masa kekeringan, kayak sumur yang awalnya kering bisa penuh, tanaman subur. Cuman itulah dampak negatifnya tadi, cuaca ekstrim, hujan petir. Apalagi takutnya kalau malam pedagang-pedagang kaki lima gitu nih jadinya terkena apa dampaknya. Nah, ganti-ganti jangan lupa saksikan Niko Berita entah apa-apa setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di JEK TV Inspirasi kita. Nah, kami berdua pamit undur diri nih ganti-ganti. Saya Cup Sipit dan teman saya Mat Keling. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.